kabar semuanya? Perkenalkan, kita dari Divisi Seni dan Sastra Eskul KIR SMPN 49 Jakarta. Di proyek kali ini, kita akan membawakan podcast dan akan membahas serta berbincang tentang betapa pentingnya mengatur waktu atau time management di kehidupan sehari-hari. Di podcast kali ini kita nggak sendiri, kita ngundang tamu spesial yaitu Ketua Eskul KIR kita, aka Kak Gita, yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Selamat sore Kak Gita, how is your day? Semoga hari ini menyenangkan ya Kak. Sore semuanya. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Aku Via dari kelas 8H. Aku Laras dari kelas 8B. Dan aku Nanda dari kelas 7A. Sebelumnya kita juga kenalan dulu nih sama Kak Gita. Jadi Kak Gita ini adalah Ketua Eskul KIR. Dan menurutku Kak Gita keren banget sih, soalnya kalau nggak ada Kak Gita, Eskul ini kayaknya nggak bisa jalan ya. Apalagi ini juga kan Eskul baru di Patsel, jadinya sulit gitu untuk menjalankannya. But anyways, Kak Gita ini sekarang kan udah kelas 9. Dan mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang kenal. Apalagi Kak Gita kan aktif banget dalam berpartisipasi di kegiatan sekolah. Kenapa sih kita milih dia sebagai bintang tamu kita kali ini? Nah, karena Kak Gita ini dilihat-lihat sibuk banget, tapi tetap bisa manage waktu dengan baik. Dan tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kita penasaran sih, gimana cara Kak Gita manage waktu dan mengatur waktunya dengan baik. Soalnya kan ya, sekarang kita udah mulai PTM dari beberapa minggu yang lalu. Terus kayak hidup kita tuh jadi beda banget 180 derajat. Dari yang tadi banyak waktu buat santai, sekarang udah nggak bisa. Iya nih, aku juga. Apalagi kan aku baru banget PTM setelah aku lulus SD. Dan aku juga masih beradaptasi dengan sekolah, teman-teman, terus sama tugas-tugasku, dan juga proses belajarnya. Karena kan pasti beda banget sama aku waktu SD. I see, aku ngerti banget. Pasti susah banget buat beradaptasi sama hal baru. Apa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke poin utamanya, yaitu time management. Apa sih sebenarnya time management itu? Secara singkat, time management atau manajemen waktu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengaturkan waktu yang akan kita habiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau menurut Kak Gita, time management itu apa sih, Kak? Kalau aku pribadi sih, time management itu tuh cara ngatur aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan kebutuhan kita, supaya waktu yang kita punya itu penggunaannya jadi efektif. Kita kan semuanya dikasih 24 jam sehari ya, tinggal gimana cara kita menggunakan 24 jam sehari itu. Apakah digunakan untuk leyeh-leyeh, kayak nonton TV seharian, nonton YouTube seharian, atau digunakan untuk hal-hal positif kan, apalagi kita masih muda gitu. Nah, kalau gitu menurut Kak Gita, penting nggak sih time management itu untuk kehidupan kita? Wah, menurutku penting banget ya. Karena kalau misalnya nggak ada time management, aktivitas kita itu jadi nggak teratur gitu, jadi amburadul. Mulai dari kita bangun, itu tuh udah harus ada time management. Bangun jam berapa, sarapan jam berapa gitu kan, terus berangkat ke sekolah jam berapa gitu. Kita kan dalam sehari itu punya banyak banget aktivitas ya. Dengan banyaknya aktivitas, kalau kita nggak time management, kita nggak manage waktu kita, pasti akan jadi kacau balau gitu kegiatannya. Jadi kitanya sendiri juga jadi repot. Kalau aku pribadi sih ya, setiap hari itu kan harus ke sekolah pasti. Terus untuk mendukung kegiatan sekolah, aku juga les. Terus belajar piano atau belajar biola, mengembangkan hobi gitu. Terus sesekali juga bikin konten YouTube. Habis itu melayani di gereja juga gitu. Selain itu, aku juga punya adik kecil yang emang harus diajak bermain gitu setiap hari. Tapi orang tua aku tuh kerja dari pagi sampai malam, jadi adik aku itu mainnya itu full di aku gitu. Kan kegiatannya itu banyak banget ya. Dengan semua kegiatan itu, dengan banyaknya kegiatan itu, harus ada time manajemennya, harus ada pembagian waktunya. Kalau nggak di-manage waktunya ya bisa ketinggalan, bisa keteteran gitu. Kalau untuk sehari-hari sih biasanya aku bangun pagi ya. Habis bangun pagi, terus sarapan, mandi, habis itu berangkat ke sekolah. Kalau misalnya PJJ, aku PJJ dari rumah gitu, kayak udah ready di depan laptop. Terus setelah sekolah, atau kalau misalnya PTM minggu lalu, setelah pulang sekolah, aku makan dulu.
Habis makan, aku istirahat. Habis itu, kalau misalnya ada les, aku les. Habis itu ngerjain tugas, ngerjain PR. Habis itu main sama adik aku. Terus nyiapin bahan-bahan pelajaran buat besok gitu. Sehari-harinya sih kayak gitu ya. Tapi apa sih kalau misalnya kayak ada kompetisi atau ada lomba gitu, atau misalnya mau ada konser, aku biasanya latihan piano gitu sorenya. Atau di sela-sela itu gitu, misalnya waktu kan guru kan kayak bisa ngasih tugasnya itu kan kadang-kadang terlambat. Nah, pas nunggu terlambatnya itu aku di sela-selanya itu aku main piano gitu. Terus di akhir minggu aku tuh biasanya latihan musik di gereja gitu. Jadi ya intinya ya kita harus mengatur waktu dan membuat prioritas mana yang diutamakan. Kalau aku sih ya tentu yang diutamakan itu ya sekolah gitu. Terus yang kedua hobi, terus yang ketiga bermain dengan adik aku. Terus habis itu quality time dengan keluarga itu juga nggak kalah penting gitu ya. Quality time ini biasanya dilakukan malam hari habis orang tuaku pulang dari kantor. Gitu sih kalau aku. Keren banget jawabannya. Aku juga setuju banget sih sama Kak Gita. Kayak kalau misalnya kita nggak bisa manage waktu dengan baik, hidup kita bakal berantakan sih. Apalagi kan kita udah SMP gini. Terus pasti kegiatan juga lebih banyak hal yang mau kita gapai. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu dan prioritaskan hal-hal yang kita lakuin. Makanya time management itu penting banget, guys. Betul banget tuh kata Kak Lara sama Kak Gita. Tapi pernah nggak sih Kak Gita itu berada dalam fase bosan dan nggak ada motivasi nih buat ngelakuin semua yang bisa dilakuin setiap hari? Dan bagaimana sih cara Kak Gita buat memulainya kembali? Bosan itu pasti pernah, karena itu kan manusiawi ya. Kalau misalnya lagi bosan ya, aku sih lakuin aja activity yang membuat aku senang dan happy di luar rutinitas yang biasa gitu. Misalnya nih berenang atau jalan-jalan bareng keluarga, yang deket-deket aja sih. Atau ya makan-makan sama keluarga gitu, makan siang bareng keluarga, sepedaan gitu, atau misalnya naik sepatu roda. Pokoknya lakukan aktivitas yang bikin kita senang dan happy gitu. Nah, kalau udah refreshing, kita kan jadi lebih semangat lagi ya. Jadi apa ya? Jadi kembali semangat gitu, energinya balik lagi untuk memulai aktivitas gitu. Kalau misalnya lagi jenuh belajar juga biasanya ya aku nggak maksain gitu sih, aku istirahat dulu. Karena kalau misalnya dipaksa juga ya, kalau dipaksa itu nggak akan ada gunanya, kalau nggak mood itu nggak akan masuk gitu pelajarannya ke otak gitu. Jadi waktunya yang dipakai itu ya jadi sia-sia gitu. Kalau misalnya lagi jenuh ya aku kadang nonton YouTube, kadang nonton film juga. Tapi ya batasannya dibuat sih supaya nggak keterusan gitu kan. Atau kadang apa ya, beli boba juga gitu. Jadi kan kalau misalnya belajar sambil minum boba itu kan jadi mood gitu, moodnya jadi balik lagi. Tapi ya dari semua itu emang intinya, kuncinya kita itu harus nganggap belajar itu sebagai kebutuhan kita gitu, kayak makan bukan sebagai kewajiban. Karena kalau misalnya kita nganggap belajar itu kayak kewajiban itu pasti akan terasa berat banget. Tapi kalau misalnya kita nganggap belajar itu kayak kebutuhan, jadi kita sendiri yang akan nyari si belajar itu. Jadi, oh iya hari ini kan aku belum belajar ya. Atau misalnya, oh iya hari ini aku kan belum latihan piano ya. Jadi kayak kita emang itu kebutuhan kita, bukan kayak kewajiban. Kayak kamu harus belajar gitu. Enggak, tapi kan kayak, oh iya aku butuh belajar loh. Kayak gitu sih. Aku setuju banget sama Kak Gita tentang kita butuh belajar, bukan kewajiban kita belajar. Nah, Kak, ini ngomong-ngomong soal rutinitas belajar dan rutinitas yang lainnya, gimana sih cara Kak Gita mengatur rutinitas sehari-hari Kakak? Dan menurut Kakak, penting nggak sih buat kayak semacam to-do list? Terus misalnya kalau Kak Gita udah bikin tuh to-do listnya, tapi ada hal yang ngebuat semua yang udah Kakak rencanain itu gagal. Apa yang bakal Kakak lakuin? Kalau cara aku ngatur sehari-hari itu, pastinya aku tuh kayak membuat prioritas ya, kayak yang udah aku bilang tadi. Prioritas aku sekolah, berarti aku ngerjain tugas-tugas sekolah dulu, berarti aku nyelesain PR sekolahku dulu, baru aku latihan piano dan lain sebagainya gitu.
Nah, terus kalau misalnya menurut aku to-do list itu penting sih. To-do list itu kan isinya apa yang mau kita kerjain pada hari itu gitu kan. To-do list itu penting juga supaya kita tahu prioritas kita pada hari itu ya, sama kayak yang udah aku bilang tadi itu kan. Contohnya nih, kita bikin to-do list belajar buat PTS, terus uh, bermain dengan adik atau latihan piano gitu. Misalnya ada 3 gitu ya. Berarti kita prioritasin belajar PTS ini gitu ya. Kita prioritas belajar untuk PTS itu bukan untuk latihan piano atau untuk yang lainnya gitu. Atau misalnya mau ada kompetisi piano ya, to-do list aku itu prioritasin untuk kompetisi piano itu dulu tanpa meninggalkan pelajaran di sekolah gitu. Terus kadang-kadang to-do list itu belum tentu juga dipatuhin gitu ya. Kadang gagal juga melakukan apa yang udah kita rancang gitu. Tapi ya diperbaiki aja besoknya, di-arrange lagi, kayak dilihat-lihat lagi mana yang harus dikerjakan, mana yang harus diperbaiki. Tadi aku kenapa bisa nggak melakukan ini ya, kenapa aku gagal untuk melakukan ini ya gitu. Tapi ya diulang lagi besoknya, misalnya nih, hari ini aku pengen belajar IPA. Ya besoknya aku belajar IPA lagi gitu. Tapi nggak ngegeser to-do list yang udah aku bikin untuk besoknya gitu. Jadi misalnya nih, hari ini aku tuh, kan misalnya nih minggu depan itu PTS, terus hari ini tuh aku rencananya belajar IPA, terus besok rencananya aku tuh belajar matematika. Aku nggak sempat nih hari ini belajar IPA, aku jadinya belajarnya besok gitu. Tapi si matematika ini tetap harus diprioritasin pada hari itu. Jadi IPA-nya itu cuma kayak di sela-sela belajar matematikanya gitu. Gitu sih. Wow, aku setuju banget sih Kak tentang statement Kakak yang to-do list yang udah ketinggalan dikerjain itu bisa dikerjain lagi di sela-sela to-do list yang lain. Kayak bisa dilakukan lagi besoknya gitu kan Kak. Karena Iya, kalau bener banget. karena kalau aku pribadi tuh to-do list kalau nggak dipenuhi suka bete gitu Kak, kayak kesel sendiri. Padahal kan bisa dilakuin di to-do list di sela-sela to-do list yang lain gitu. Jadi sebenarnya to-do list itu gampang dilakukan ya guys kalau kita jago ngaturnya. Iya, bener banget. Aku juga sering ngerasain hal yang sama kayak kalian. By the way, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk Kak Gita yang udah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sama kita hari ini. Dan makasih juga buat yang udah dengar podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu agar efektif dan produktif. Kami izin undur diri. Dadah semuanya. Bye semuanya.